Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel ini, di mana kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan melanjutkan lagi seri renungan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, dan khususnya kita sedang membahas ucapan bahagia Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 1-11. Nah, dalam dua sesi yang lalu kita sudah pakai untuk membahas ucapan bahagia Tuhan Yesus yang terakhir, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 10-12 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, memang ayat-ayat ini cukup panjang, dan seperti saya sudah sebutkan sebelumnya, ada banyak pesan yang begitu mendalam yang kita bisa gali dari tiga ayat-ayat ini yang berhubungan dengan ajaran Tuhan Yesus dan ajaran firman Tuhan di tempat-tempat lain. Ya, memang nggak cukup kalau kita mau membahas semuanya, apalagi kita coba kompres ke dalam 20 menit. Ya, jadi kita sudah pakai dua sesi, dan kali ini di sesi ketiga ini saya akan coba memberikan pesan yang terakhir dari ayat-ayat ini, dan di sesi selanjutnya kita akan menutup, menyimpulkan pesan khotbah Tuhan Yesus, khususnya ucapan bahagia. Hari ini saya akan membagikan suatu tema, kenapa kok nabi-nabi Tuhan dianiaya? Ya, ini adalah sesuatu pertanyaan yang mungkin kita bisa tanyakan ya. Ingat, Tuhan Yesus itu sedang berbicara di dalam konteks bangsa Yahudi yang seharusnya adalah umat Tuhan. Ya, tetapi nabi-nabi Tuhan itu paling banyak dianiaya oleh umat Israel atau umat Yahudi sendiri. Ya. Bagaimana kita bisa mengerti hal ini, dan pelajaran apa yang kita bisa sama-sama ambil, yang kita harus sama-sama pikirkan? Ya, mari kita berdoa, sekali lagi memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan kami sekali lagi boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, pimpin waktu ini, berkati waktu ini, supaya Engkau boleh berbicara melalui firman yang baru saja kami baca dan kami akan renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh bekerja ya Tuhan, untuk menolong kami mengerti firman Tuhan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan yang boleh mentaati dan boleh menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara tentang nabi, ya kita perlu ingat ya bahwa waktu itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para rasul. Ya, dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa ajaran para nabi dan para rasul itu adalah yang kemudian menjadi tiang fondasi bagi iman dan pertumbuhan orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya waktu Tuhan Yesus sedang memberikan firman ini kepada para rasul, di ayat ke-12 khususnya, dia berkata kepada para rasul bahwa demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya di sini Tuhan Yesus mengantisipasi dan menubuatkan bahwa penganiayaan itu akan terjadi kepada para rasul sama seperti kepada para nabi. Dan kita bicara soal nabi dan rasul, ini adalah jabatan yang unik khususnya di dalam firman Tuhan. Ya, Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi kita perlu perhatikan di sini bahwa nabi-nabi itu adalah juru bicara Allah.
Kita menerima firman Tuhan, kitab suci itu melalui nabi-nabi. Ya, melalui tulisan nabi-nabi atau perkataan nabi-nabi yang dicatat. Ya, itu di perjanjian lama. Kemudian di perjanjian baru, di sini dikatakan tadi di Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa Allah berbicara melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di dunia ini, dia nggak pernah menulis kitab apa-apa. Ya. Akan tetapi, rasul-rasul Tuhan, saksi-saksi mata Tuhan Yesus yang pertama, merekalah yang menuliskan ajaran-ajaran Tuhan Yesus di perjanjian baru. Jadi memang bisa dikatakan bahwa ajaran para nabi dan ajaran para rasul itu ada yang menjadi fondasi bagi umat Tuhan, umat yang beriman kepada Tuhan. Ya, Efesus pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata apa? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah pentingnya jabatan, keunikan jabatan para nabi dan para rasul, yaitu sebagai penyambung lidah Allah untuk menyatakan kebenarannya kepada umat Tuhan. Dan kemudian tulisan-tulisan mereka atau perkataan-perkataan mereka itu dicatat dan dikumpulkan menjadi Alkitab, sumber kebenaran firman Tuhan yang berisi firman Tuhan yang kita pegang sekarang. Nah, firman Tuhan ini yang tercatat di Alkitab, itulah yang menjadi dasar, menjadi fondasi bagi iman dan pertumbuhan setiap orang beriman, setiap orang Kristen, maupun bagi pertumbuhan gereja Tuhan di mana-mana di seluruh dunia dan juga sepanjang sejarah, kapanpun. Jadi ingat, kebenaran firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi, otoritas kebenaran tertinggi bagi hidup orang percaya dan bagi gereja Tuhan. Ya. Dan bicara tentang keunikan nabi atau bahasa Inggrisnya prophet, yaitu adalah jabatan yang penting di dalam perjanjian lama. Bersama dengan raja dan imam, nabi itu adalah tulang punggung dari bangsa Israel. Raja itu seharusnya menjadi wakil Allah dalam memimpin umat Israel. Imam itu seharusnya menjadi wakil umat Allah untuk berdoa, untuk memberi persembahan kepada Allah. Dan nabi itu penting kenapa? Karena nabi adalah perwakilan Allah untuk berbicara. Spokesperson, juru bicara Allah kepada umatnya. Nah, tapi ada sesuatu yang menarik ya dari jabatan nabi dibandingkan raja dan imam. Raja Israel itu dipilih dari suku Yehuda, khususnya dari garis keturunan Daud. Sedangkan imam itu dilantik dari suku Lewi dan khususnya dari keturunan Harun. Tetapi untuk jabatan nabi itu nggak ada kualifikasi khusus, nggak ada persyaratan khusus harus dari garis keturunan mana, harus dari suku mana, nggak. Allah bisa memilih nabi dari suku mana saja dan dari garis keturunan siapa saja, dari latar belakang apa saja. Ya, pemilihan seorang nabi itu adalah pemilihan langsung dari Tuhan. Nggak ada sangkut pautnya dengan campur tangan atau kualifikasi manusia. Nah, ini adalah fungsi yang pentingnya dengan demikian ya, sebagai juru bicara Allah yang dipilih langsung oleh Allah. Musa ini adalah seorang nabi yang paling penting di dalam perjanjian lama. Ya. Karena semua pesan-pesan dan tulisan-tulisan para nabi yang setelah Musa itu akan selalu didasari oleh ajaran Taurat. Ajaran dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi, fungsi nabi yang datang setelah Musa
yang melalui Musa Allah memberikan hukum Taurat, itu adalah untuk apa? Nabi-nabi diutus untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel ketika mereka mulai menyerong dari hukum Taurat, menyerong dari penyembahan yang sejati kepada Allah satu-satunya. Nabi-nabi diutus untuk menyerukan pertobatan kepada umat Israel. Berbalik dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar, yang sesuai dengan hukum Taurat. Ya. Nah, kalau jabatan nabi itu begitu penting, kenapa kok sampai nabi Tuhan dianiaya? Jawabannya adalah karena hati manusia yang begitu rusak, yang sudah dipengaruhi di bawah dosa. Jadi bangsa Israel ketika mereka dipengaruhi oleh bangsa-bangsa sekeliling mereka, menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa, kemudian ikut-ikutan cara hidup bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang nggak sesuai dengan Taurat, atau bahkan cara ibadah yang salah, kadang-kadang dengan mempersembahkan anak mereka sendiri. Waktu bangsa Israel menyerong demikian, nabi diutus. Tetapi ketika manusia berdosa, ketika bangsa Israel sedang berdosa, ya, dan dosa tersebut biasanya tuh dipengaruhi dari mana? Dari tingkat kepemimpinan, ya, dari pemimpin-pemimpin mereka yang sudah korup, ya, raja yang korup, imam yang korup. Kemudian mereka bersekongkol membawa umat Israel menyerong dari Allah. Maka Allah kemudian mengutus nabi-nabi berbicara, memberikan peringatan, menyerukan pertobatan kepada pemimpin dan juga kepada umat. Ya, tapi namanya orang sedang menikmati dosa, entah itu bangsa Israel ataupun bangsa manapun, sama saja ya. Ketika sedang terbuai menikmati dosa, maka waktu Nabi Tuhan datang membawa peringatan, membawa kabar buruk dari Allah kalau mereka nggak mau bertobat, mereka akan dihukum. Gimana respons mereka? Respons mereka adalah mereka marah malahan. Mereka kesal, ya, kesal sama Nabi Tuhan, kesal sama Tuhan. Ya. Mereka menyanggah, berusaha membenarkan diri, menutup-nutupi dosa mereka, mungkin dengan ibadah-ibadah, dengan amal-amal, ya. Dan akhirnya melawan Allah dengan cara mengucilkan nabi-nabi Tuhan, cuekin aja gitu ya, biarin ya. Misalnya waktu Nuh menyerukan pertobatan kepada orang-orang di sekeliling dia sambil dia membangun bahtera selama 100 tahun, nggak ada orang yang bertobat satupun. Ya. Jadi dicuekin aja, nabi-nabi Tuhan dicuekin. Kemudian mereka mempersulit hidup para nabi. Ya. Jadi banyak nabi-nabi yang kemudian susah cari makan, yang nggak dapat makan. Jadi mereka mempersulit hidup para nabi, menyiksa para nabi Tuhan, bahkan ada juga yang membunuh nabi Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, ya, darah dari Nabi Zakaria yang tertumpah, ya, di depan mezbah Tuhan. Ini adalah suatu pelanggaran yang serius. Ini adalah suatu pemberontakan yang serius. Dan itu dilakukan bukan oleh bangsa-bangsa lain, malah dilakukan oleh umat Israel, umat Yahudi yang melawan Tuhan. Merekalah yang membunuh, yang menyiksa para nabi. Nah, alternatifnya adalah ketika mereka diperingati, ditegur oleh nabi Tuhan, akhirnya ada yang namanya nabi-nabi palsu. Yaitu sebabnya keberadaan nabi palsu, sekalipun itu ditentang atau dikutuk bahkan oleh firman Tuhan, itu adalah menjadi suatu keberadaan yang populer, disenangi oleh orang, oleh manusia yang berdosa. Kenapa? Karena manusia yang berdosa itu senang mendengar apa yang mereka mau dengar. Waktu orang Israel berdosa dan nabi-nabi Tuhan yang sejati itu menegur mereka, mereka nggak suka. Tetapi waktu nabi-nabi palsu berkata kepada mereka, nggak apa-apa, it's okay, ya, silahkan, ya, lanjutkan saja, gitu ya.
mereka senang. Ya, mereka senang mendengar apa yang mereka mau. Itu sebabnya seringkali di dalam sejarah bangsa Israel dan bangsa Yehuda, mereka mendukung nabi-nabi palsu. Ya, waktu nabi palsu memberitakan kabar yang menyenangkan buat mereka, mereka berkata, ya haleluya, puji Tuhan, amin. Ya. Tetapi mereka justru memenjarakan, menyiksa, mengucilkan, bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan yang sejati. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan kita di zaman ini? Apakah kita seperti umat yang sedang berdosa itu bersorak-sorak, mendukung, menyemangati nabi-nabi palsu yang memberitakan kebenaran palsu? Katanya firman Tuhan, tetapi nggak ada hubungannya dengan ajaran Alkitab. Apakah kita senang mendengarkan hal-hal yang enak kita dengar? Apalagi waktu kita berdosa. Dan ada orang yang bilang, oh nggak apa-apa, it's okay. Ya. Ataukah kita sama seperti para nabi yang diutus Tuhan berkata, cukup. Saya muak dengan kepalsuan-kepalsuan ini, dengan firman-firman bodong yang diberitakan oleh para nabi-nabi palsu ini. Saya mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang sejati. Dan seperti nabi-nabi yang Tuhan yang sejati zaman dulu, kita mungkin harus membayar harga. Mungkin kita harus menderita, dikucilkan, bahkan dianiaya. Karena kita mau kembali kepada firman Tuhan yang sejati. Nah memang buat orang banyak, orang awam, nggak mudah membedakan mana firman yang benar, mana firman yang bodong. Ya. Celakanya, nabi-nabi palsu itu dari dulu sampai sekarang itu mencampur adukkan kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang memang dari firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang palsu. Ya. Selalu ada yang namanya half truths, kebenaran yang setengah, ya, setengah benar. Benarnya sebagian saja, tetapi sebagian lagi palsu, salah. Kenapa? Kalau misalnya yang diberitakan itu adalah kebenaran yang benar-benar salah 100%, maka banyak orang, ya banyak umat Tuhan yang akan langsung bilang, enggak, ini enggak sesuai gitu ya. Orang nggak bakal kecelek kalau misalnya firman yang diberitakan itu benar-benar palsu 100%. Tetapi kesulitannya adalah ketika firman yang diberitakan itu setengah benar, setengah palsu. Atau setengah salah. Half truths. Ya. Dan seringkali ini yang dipergunakan oleh nabi-nabi palsu dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Nah, bagaimana kita bisa meresponi berita-berita yang palsu atau half-truths ini? Saya akan bagikan beberapa hal yang kita bisa lakukan sebagai umat Tuhan yang mau mencari kebenaran Tuhan yang sejati. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa minta Roh Kudus menyatakan kepada kita mana yang benar, mana yang palsu. Roh Tuhan, Roh Kudus itu disebut sebagai roh kebenaran. Maka kita percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang bisa memberitahukan kepada kita yang mana yang benar-benar benar, yang mana yang sebenarnya palsu. Pada saat yang sama, selain kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus, maka kita juga harus belajar firman Tuhan baik-baik. Itu yang kedua. Jangan belajar firman Tuhan setengah-setengah. Jangan cuma buka Alkitab hari Minggu doang waktu lagi kebaktian. Waktu disuruh buka Alkitab oleh pendeta baru buka. Ya. Tapi baca firman Tuhan setiap hari. Pelajari baik-baik. Kalau ada yang bingung, berdoa, bergumul, minta pertolongan Allah. Dan juga minta bantuan saudara-saudari seiman atau pembimbing rohani yang bisa membantu. Kalau kita nggak tahu, ya kita dengan jujur berdoa di hadapan Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak ngerti. Tolong nyatakan kepada saya kebenaran-Mu.
Ya, lalu kita belajar lagi, baca-baca lagi, diskusi lagi, tanya lagi kepada saudara-saudari seiman atau pembimbing iman rohani kita. Dan yang ketiga, selain berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus dan juga belajar membaca firman Tuhan dan mempelajari Alkitab secara pribadi, juga kita harus menyelidiki segala khotbah atau renungan yang kita baca atau yang kita dengarkan. Apakah benar itu sesuai dengan firman Tuhan? Di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu, di kota Berea, itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang percaya di Berea itu lebih baik, ya. Kenapa? Karena mereka bukan hanya menerima firman, menerima apa yang dikatakan oleh para rasul, tapi juga mereka menyelidikinya, membandingkan dengan kitab suci itu benar atau enggak. Ya. Artinya di sini orang-orang Berea itu dikatakan baik bukan karena hanya mereka sembarangan enggih, iya, apapun itu saya terima, telan mentah-mentah, enggak. Mereka lebih baik kenapa? Karena mereka mempelajari firman Tuhan dan menyelidiki apa yang mereka dengar, khotbah, renungan yang mereka dengar itu mereka bandingkan dengan firman Tuhan, benar atau enggak. Selidiki. Ya, saya akan menekankan poin ini. Kita menyelidiki bukan karena kita nggak mau percaya, bukan karena kita mencurigai. Ini pendeta saya, pengkhotbah saya, nabi palsu atau bukan? Bukan. Kita bukannya mencurigai atau mau menghakimi pendeta atau pengkhotbah yang kita dengarkan, bukan. Tapi kita selidiki justru karena kita mau percaya. Dan kita mau percaya yang benar. Tapi kita percaya beriman bukan dengan iman yang buta. Kita percaya dengan iman yang mencari pengertian. Faith seeking understanding. Selidiki, kenapa? Karena otoritas kebenaran yang tertinggi di dalam gereja, di dalam iman kita itu bukan pendeta atau pengkhotbah atau guru agama sehebat apapun mereka, tetapi otoritas kebenaran tertinggi di dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan iman kita, itu adalah firman Tuhan. Cek segala sesuatu, khotbah, renungan, buku-buku yang kita baca, bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan secara keseluruhan. Kebenaran yang sejati itu nggak akan tumpang tindih simpang siur. Nggak akan berlawanan dengan kebenaran-kebenaran lain dalam firman Tuhan. Kalau kebenaran itu benar-benar sejati dari Allah, maka kebenaran itu akan konsisten dengan seluruh kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, hanya firman Tuhan yang bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ibrani 4 ayat 12 berkata apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau hidup kita, hati pikiran kita terus-menerus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak mudah disesatkan. Kita bisa membedakan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah, atau yang half-truths. Mana ajaran-ajaran yang setia kepada firman Tuhan, atau ajaran-ajaran yang mungkin sedikit kelihatan benar, tapi kemudian menyerong, mengajarkan yang lain. Saya akan menutup dan menyimpulkan pesan hari ini demikian, saudara-saudari sekalian. Carilah dan tunduklah kepada kebenaran Allah di dalam firman Tuhan di Alkitab. Kalau kita tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita nggak perlu takut kepada siapa-siapa. Kita nggak perlu takut bahkan kalau sampai kita harus dianiaya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu lebih berkuasa dari siapa-siapa. Lebih menakutkan, ya, daripada kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa menyiksa tubuh kita.
Seperti firman Tuhan di Matius pasal 10 ayat 28 berkata, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Itu sebabnya nabi-nabi Tuhan yang sejati dianiaya, rela menderita, bahkan sampai mati. Kenapa? Karena mereka lebih gentar kepada firman Tuhan daripada kepada manusia. Karena firman Tuhan itu adalah otoritas kebenaran yang paling tinggi. Dan firman Tuhan itu yang punya kuasa. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Sampai kepada hidup atau mati kita. Entah kita bersama-sama dengan Tuhan di surga, entah kita dihukum di neraka. Firman Tuhan yang berkuasa. Tuhan memberkati.